Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 586 Keberangkatan. 2 hari kemudian, berita tentang makam Empirean menyebar ke seluruh kota Yuzu seperti api, menyelimuti seluruh kota secara instan. Semua kekuatan, dari Suanyang hingga para kultivator yang mengembara, bergerak menuju makam kuno. Makam seorang empu sangat menarik bagi semua orang. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa domain selatan kuno di era keemasan. Tidak ada keraguan bahwa seorang Empirean kuno dapat dengan mudah menghancurkan Empirean era modern. Jadi, jika ada orang yang bisa mendapatkan warisan Empirean itu, mereka akan melambung ke ketinggian yang tak terbayangkan. Paling tidak, mereka bisa mendapatkan harta karun dan menjadi penguasa suatu wilayah. Kota Yuzu berangsur-angsur menjadi lebih sibuk sementara Lin Yun selesai menuliskan lukisan Phoenix yang terbakar. Dia telah menghabiskan 2 hari untuk menorehkan lukisan ini, yang membutuhkan banyak usaha. Tapi ketika dia melihat ke-9 lukisan itu bersama-sama, dia mengungkapkan senyum puas di wajahnya yang kelelahan. Lin Yun mengulurkan tangannya dan menyimpan lukisan itu dengan hati-hati. Akhirnya selesai. Lin Yun yakin sekarang bahwa dia memiliki kartu truf lain. Namun, dia tidak terburu-buru untuk bertemu dengan yang lain saat dia pertama kali menuju ke Taman Binatang Akademi. Setiap sekte memiliki taman binatang mereka sendiri dan ukurannya bervariasi. Lin Yun secara alami ada di sini untuk mencari kuda naga darah. Tidak nyaman baginya untuk menunggangi Lil Red berkeliling di akademi, jadi dia hanya bisa meninggalkannya di taman binatang. Oleh karena itu, Lin Yun memutuskan untuk membawanya berjalan-jalan sebelum menuju ke makam kuno. Tidak lama kemudian, Lin Yun mendatangi Diaken Taman Binatang. Ketika Diaken melihat Lin Yun, matanya berbinar, dan dia dengan cepat muncul dengan senyuman, "Tuan Muda Lin, akhirnya kau datang juga. Bagaimana kuda naga darah saya?" tanya Lin Yun. Wajah Diaken itu menjadi kaku dan dia mengacungkan tangannya, "Lihat saja sendiri. Aku baru saja memberinya makan inti binatang." Lin Yun langsung tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Ketika dia masuk, dia melihat Lil Red melahap inti binatang sampai-sampai mulutnya tersumbat. Ketika ia mulai melihat sekeliling, Lin Yun langsung tahu apa yang ingin dilakukannya. Nafsu makan orang ini sangat besar. Aku memberinya 2 kali porsi normal, tapi dia tidak puas. Itu hanya puas setelah merebut inti binatang iblis lainnya. Orang ini jelas seekor kuda, tapi sangat ganas. Beberapa binatang iblis tuan di sini telah dijinakkan olehnya, kata Diaken itu. Lin Yun ditempatkan di tempat yang canggung. Dia tahu bahwa inti binatang itu sangat berharga dan hanya pasukan penguasa yang akan memberikannya kepada binatang iblis. Sedangkan untuk akademi, itu semua tergantung pada kekayaan spiritualis. Tidak heran Lil Red sangat senang di sini. Jadi ternyata ia telah menjadi penguasa di sini. Lin Yun menjawab, "Maaf atas semua masalah yang diberikannya padamu." "Haha, bukan apa-apa. Nona Mo telah menginstruksikan saya untuk memperlakukannya dengan baik. Selain itu, Anda adalah dermawan akademi, dan ini bukan apa-apa," senyum Diaken itu. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia melihat Lil Red perlahan berjalan menuju singa indigo runik. Singa itu tiba-tiba ditendang oleh Lil Red di pantatnya dan jatuh ke tanah dengan gemetar saat berlari ke samping. Singa itu hanya bisa melihat inti binatangnya dimakan oleh Lil Red. Ia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lin Yun menggelengkan kepalanya sambil menjentikkan jarinya, mengirimkan sinar pedang yang mengenai Lil Red dan menyebabkan yang terakhir melompat. Tapi ketika Lil Red melihat Lin Yun, ia langsung memperlihatkan gigi gerahamnya yang ikonik. Di lapangan neraka, Zhang Yuan, Mu Chen dan semua orang dari sekte Tianjian berkumpul. Selain mereka, Liu Yunyan, Mu Sue, dan Mo Ling juga hadir. Mereka sepertinya sudah lama tiba, tapi sepertinya mereka tidak terburu-buru untuk pergi. Akhirnya, Mu Chen kehabisan kesabaran saat dia mengomel, "Apakah orang itu datang? Kudengar dia punya banyak musuh di kota Yuzu dan paviliun sayap darah telah mengeluarkan hadiah untuknya. Mungkinkah dia takut untuk muncul?" Mo Ling melirik Mu Chen sebentar dan berkata, "Dia mungkin tidak akan datang, tapi itu bukan karena dia takut untuk datang." "Benarkah begitu?" Mu Chen berkata dengan senyum ceria saat keraguan tertulis di wajahnya. "Apa yang ingin kamu katakan di sini? Jika Anda tidak mau menunggu, maka Anda bisa pergi dulu," kata Liu Yunyan.
Dia ada di sini. Tepat ketika Mu Chen hendak mengatakan sesuatu, seorang pemuda dan seekor kuda datang. Zhang Yuan melirik Lin Yun sebelum dia berbalik untuk melihat Lil Red dengan keterkejutan di wajahnya. Semua orang secara alami membawa tunggangan mereka untuk perjalanan, tapi tunggangan itu lebih rendah dari kuda naga darah milik Lin Yun. Semua orang tahu bahwa kuda Lin Yun adalah jenis yang langka dari aura kekerasan yang menyelimutinya. Ketika Lin Yun tiba, dia menyapa semua orang sebelum memberi hormat pada Tang Yu. Tang Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, kami akan segera pergi, tapi ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan sebelum kita pergi. Laut Kusuo adalah medan perang kuno dan harta karun kadang-kadang muncul. Itu adalah tanah terlarang, di mana bahkan ahli panggung Yin yang bisa mati. Perjalanan ini juga menuju makam seorang empu, jadi sangat berbahaya. Ini bukan hal baru karena Laut Kusuo terkenal berbahaya. Jika tidak demikian, berita tentang makam kuno itu tidak akan menyebar dengan cepat. Tapi itu pasti akan lebih berbahaya daripada yang digambarkan Tang Yu. Semua orang pergi tak lama kemudian dan akademi menaruh perhatian besar pada masalah ini. Selain memiliki ahli alam jiwa surgawi seperti Tang Yu yang mengikuti kelompok itu, ada juga puluhan tetua panggung Yin yang bergabung. Perjalanan itu sendiri berbahaya, yang mengharuskan rombongan sebesar itu. Jika mereka terlibat konflik dengan kekuatan lain, bahkan murid-murid sekte Tianjian mungkin akan menderita tanpa ahli alam jiwa surgawi yang mendukung mereka. Makam Empirean tidak hanya menarik berbagai kekuatan, tetapi juga para kultivator yang mengembara. Banyak dari kultivator pengembara yang dicari oleh berbagai kekuatan, jadi mereka tidak takut membunuh lebih banyak murid sekte jika ada keuntungan yang bisa diperoleh. 2 jam kemudian, rombongan tiba di sebuah pegunungan. Itu adalah pegunungan Yanyun, tempat yang harus mereka lewati untuk menuju ke Laut Kusuo. Karena kemunculan makam Empirean, pegunungan Yanyun dipenuhi oleh orang-orang. Pegunungan Yanyun terhubung ke beberapa prefektur. Tidak hanya itu adalah pegunungan terbesar di kota Yuzu, tetapi juga terkenal di seluruh domain selatan kuno. Banyak binatang iblis yang kuat tinggal di pegunungan ini dan mengambil nyawa para ahli alam jiwa surgawi. Orang-orang jarang melintasi pegunungan ini, tapi ketakutan ini telah diabaikan untuk sementara waktu. Ketika rombongan tiba di perbatasan pegunungan, mereka bisa melihat orang-orang masuk. Tanpa ragu, tujuan semua orang adalah Laut Kusuo dan makam Empirean, tapi tidak pasti berapa banyak orang yang akan berhasil. Itu tidak aman bahkan dengan seorang ahli alam jiwa surgawi. Perkiraan paling konservatif adalah bahwa setidaknya sepertiga dari semua orang yang memasuki pegunungan akan mati. Ini adalah Akademi Tianfu. Itu pasti Lin Yun yang namanya sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini, bukan? Sekte Tianjian datang juga. Wow, bahkan senior Tang pun datang. Formasi yang sangat besar. Rombongan Akademi Tianfu langsung menarik perhatian semua orang karena ahli alam jiwa surgawi mereka. Lin Yun juga menarik perhatian karena dia telah menjadi sosok yang terkenal setelah kompetisi 5 akademi. Dibandingkan dengan ketenangan Lin Yun, Mu Chen memonyongkan bibirnya dengan jijik sambil bergumam pada dirinya sendiri. Dia adalah seseorang yang suka berkompetisi, jadi dia secara alami merasa tidak senang karena begitu banyak orang yang mengetahui nama Lin Yun. Adikmu, jangan khawatirkan dia. Dia hanya terkenal karena Cao Zhen. Itu benar. Jika dia tidak mengalahkan Cao Zhen karena keberuntungan, tidak ada yang akan mengenalnya. Kau akan melampaui dia cepat atau lambat. Dia hanya seseorang dari Kekaisaran Qin besar, jadi bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan sekte Tianjian kita? Murid dalam sekte Tianjian lainnya berbisik. Zhang Yuan, yang memimpin kelompok, berbalik untuk memelototi mereka, yang membuat mereka diam. Mu Sui juga dalam posisi canggung. Bagaimanapun, dia juga seorang murid dari sekte Tianjian, tetapi orang-orang ini membicarakan Lin Yun di belakangnya. Dia mengintip Lin Yun yang berada di belakangnya. Ketika dia menyadari bahwa Lin Yun masih tenang dan tenang, dia menghela nafas lega. Dia khawatir Lin Yun akan berkobar. Bagaimanapun juga, dia secara pribadi telah menyaksikan Lin Yun membunuh 3 orang dalam kemarahan. Mu Chen dan murid-murid dalam yang lain pasti tidak ingin mengalami kemarahan Lin Yun. Bab 587 Si Pecundang Pecun. Pegunungan Yanyun dipenuhi dengan binatang iblis, tapi binatang iblis itu tidak bisa menjadi ancaman bagi pihak Akademi Tianfu. Sedemikian rupa sehingga Tang Yu bahkan tidak perlu bertindak karena ancaman itu dapat dengan mudah diselesaikan oleh Mo Ling dan Zhang Yuan. Karena Mu Chen dan murid dalam lainnya jarang meninggalkan sekte Tianjian, mereka dipenuhi dengan kegembiraan untuk perjalanan ini.
Saat ada kesempatan bagi mereka untuk tampil, mereka akan maju tanpa berpikir panjang. Sebaliknya, Lin Yun tidak tertarik. Ini bukan pertama kalinya dia bepergian, jadi dia tidak akan bertindak kecuali ada kebutuhan. Perjalanan kelompok di pegunungan berangsur-angsur melambat saat mereka melakukan perjalanan lebih jauh. Awan petir menutupi langit dan lingkungannya sangat keras. Pada saat yang sama, binatang iblis yang mereka temui juga berangsur-angsur menjadi lebih menakutkan. Bahkan para tetua panggung Yin yang secara bertahap mulai mengambil tindakan. Pada saat yang sama, perjalanan ini telah memperluas cakupan Lin Yun. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan seorang ahli panggung Yin Yang dan begitu banyak binatang iblis yang kuat. Tapi binatang iblis itu dengan mudah ditangani oleh tetua panggung Yin Yang. Alam Istana Ungu dibagi menjadi 3 tahap, tahap Yin, Yang, dan Yin Yang. Saat ini, Lin Yun berada di tahap Yin yang paling tinggi. Dia sudah bersentuhan dengan perbatasan tahap Yang, tapi dia masih harus menempuh jalan panjang menuju tahap Yin Yang. Legenda mengatakan bahwa setelah mencapai tahap Yin Yang, jiwa bela diri kultivator akan mengalami transformasi dan menjadi lebih kuat. Setelah mencapai tahap itu, transformasi jiwa bela diri sangat penting karena kultivasi jiwa bela diri sangat penting jika seseorang dapat membuat terobosan ke alam jiwa surgawi. 5 hari kemudian, rombongan akhirnya menemui halangan di pegunungan Yanyun. Beberapa tetua panggung Yin yang menyerang, tetapi bahkan barisan itu tidak cukup. Jika mereka menyerang secara paksa, maka mereka bahkan mungkin membahayakan nyawa mereka. Pada akhirnya, Tang Yu bertindak dan membunuh binatang iblis itu dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun melihat seorang ahli alam jiwa surgawi membunuh musuh yang kuat dan dia terkejut dengan kekuatannya. Tetua tingkat Yin yang sangat kuat, tapi Lin Yun yakin bahwa dia bisa melarikan diri dari mereka jika diperlukan. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan jika dia harus berhadapan dengan seorang ahli alam jiwa surgawi. Langit sudah menjadi gelap ketika Tang Yu berkata, "Mari kita beristirahat untuk hari ini. Kita bisa melanjutkan perjalanan kita besok. Kita tidak jauh dari Laut Kusuo sekarang." Tidak ada yang keberatan karena mereka tidak beristirahat sejak mereka memasuki pegunungan Yanyun. Bahkan Lin Yun pun merasa agak kelelahan. Selain itu, tempat ini sangat cocok untuk digunakan sebagai tempat perkemahan mereka untuk hari itu. Karena tempat ini adalah wilayah binatang iblis penguasa, secara alami aman dari binatang iblis lainnya. Selain itu, energi spiritualnya sangat padat, yang memungkinkan mereka untuk pulih. Mu Chen melangkah maju, "Penatua Tang, kita sudah terlambat. Tidakkah yang lain akan mendapatkan keuntungan dari kita jika kita berhenti sekarang?" Nada bicara Mu Chen dipenuhi dengan rasa hormat kepada Tang Yu, terutama setelah menyaksikan kekuatan Tang Yu. Tang Yu tersenyum, "Jangan khawatir. Laut Kusuo tertutup badai pasir dan hanya ada beberapa hari setiap bulan ketika badai pasir cukup tenang untuk dimasuki manusia. Bahkan jika orang-orang itu tidak takut mati, mereka tidak akan bisa menemukan makam kuno dengan cepat." "Apakah ada sesuatu yang tidak biasa tentang Laut Kusuo?" tanya Mu Chen. "Kamu akan lihat. Laut Witernor tidak disebut laut tanpa alasan. Gurun pasir sering berubah karena aliran pasir. Terkadang, kamu bahkan tidak akan tahu kemana arahnya membawamu meskipun kamu berdiri di tempat yang sama. Tapi bukan berarti tidak ada solusi untuk itu. Saya akan memberi tahu kalian lebih banyak tentang hal itu ketika kita sampai di sana," jawab Tang Yu. Aliran pasir. Lin Yun termenung dalam pikirannya saat mendengar hal itu. Sekarang, Laut Witernor semakin menarik. Dia belum pernah melihat lautan pasir sebelumnya, jadi dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kemampuannya. Saat malam tiba, pegunungan Yanyun menjadi lebih gelap, yang membayangi hati semua orang. Kadang-kadang, mereka bahkan bisa mendengar auman binatang buas yang datang dari kejauhan. Tiba-tiba, mereka bisa mendengar langkah kaki mendekat dan mereka tahu bahwa pihak yang mendekat ini memiliki cukup banyak orang. Mereka bertemu dengan banyak pihak di sepanjang jalan, tetapi tidak ada yang berani memprovokasi mereka dengan adanya Tang Yu. Tapi kali ini berbeda karena tidak butuh waktu lama bagi sebuah kelompok besar untuk tiba di hadapan mereka. Ketika Mo Ling mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, wajahnya berubah. Bahkan Liu Yunyan berseru, "Itu adalah rumah Sanjue dan paviliun sayap darah." Mereka benar-benar bepergian bersama. Rumah Sanjue dan paviliun sayap darah adalah pasukan penguasa semu di kota Yuzu seperti akademi. Namun, paviliun sayap darah tidak memiliki hubungan yang baik dengan akademi, yang dialami Lin Yun saat kompetisi teratai emas api nila.
Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat dua orang pemuda yang memimpin kelompok. Mereka berdua berada di puncak panggung yang dan menarik perhatian semua orang. Itu adalah Leng Haoyu dari Paviliun Sayap Darah dan Lin Ziyuan dari rumah Sanjue. Liu Yunyan berbisik di samping Lin Yun dengan rasa takut yang tersisa di matanya. Lin Yun menemukan nama-nama itu tidak asing lagi dan ingat bahwa mereka adalah salah satu dari 4 elit di kota Yuzu, yang tidak termasuk murid-murid Suanyang. Di antara keempatnya, Leng Haoyu memiliki peringkat tertinggi di 87. Di sisi lain, Lin Ziyuan sedikit lebih lemah karena dia berada di peringkat 97. Tapi terlepas dari peringkat mereka, mereka adalah jenius yang mengerikan di domain selatan kuno. Mereka yang bisa masuk ke peringkat awan naga tidak hanya memiliki reputasi, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mendukungnya. Ketika Lin Yun melihat mereka, dia tertegun sejenak melihat bahwa Paviliun Sayap Darah dan rumah Sanjue mengirimkan seorang ahli alam jiwa surgawi. Sungguh suatu kebetulan bagi kami untuk bertemu dengan Akademi Tianfu di pegunungan yang begitu besar. Sudah lama sekali, Nona Mo. Leng Haoyu tertegun ketika dia melihat kelompok Akademi Tianfu di depan matanya mulai berkedip. Maaf, tapi kami sudah sampai duluan. Kalian bisa pergi sekarang, jawab Mo Ling. Siapa cepat dia dapat di dunia ini tidak berlaku. Jika tidak, mengapa binatang iblis di sini dibunuh oleh kalian? Pemuda yang berdiri di samping Leng Haoyu tersenyum sambil menatap Mo Ling. Mereka percaya diri dengan kekuatan mereka, jadi nada bicara mereka tidak bersahabat. Suasana menjadi intens dan menyelimuti semua orang dari akademi. Dalam hal dasar teknik bela diri, akademi secara alami lebih rendah dari kedua kekuatan ini, belum lagi kedua kekuatan itu bekerja sama. Jadi jika mereka bersikeras mengejar Akademi Tianfu, mereka hanya bisa menyedotnya. Kalian sepertinya memiliki beberapa ide yang terbentuk sebelumnya tentang kami. Zhang Yuan berbicara tepat pada saat ini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara di sini? Lin Ziyuan berteriak ketika dia mendengar seseorang menyela percakapan mereka. Ketika kedua belah pihak bertemu, para ahli alam jiwa surgawi memutuskan untuk menyerahkan masalah ini kepada generasi muda. Jadi secara alami tidak sopan jika seseorang menyela pembicaraan. Tapi sangat disayangkan bahwa Zhang Yuan bukan sembarang orang dan Lin Ziyuan telah berkobar di waktu yang salah. Kakak senior saya adalah murid inti dari Sekte Tianjian. Kamu pikir kamu siapa? Mu Chen berkata dengan dingin saat wajah murid lain dari Sekte Tianjian juga menjadi jelek. Ketika Lin Ziyuan dan Leng Haoyu mendengar itu dan melihat lambang di dada Zhang Yuan, mereka terkejut. Bagaimanapun, kekuatan Tuan Semu masih tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Tuan asli. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Aku tidak memiliki permusuhan terhadap Sekte Tianjian. Bolehkah saya bertanya tentang nama Anda? Lin Ziyuan meminta maaf sambil menangkupkan wajahnya. Dia akhirnya memilih untuk menundukkan kepalanya. Saya Zhang Yuan. Kalian tidak berniat untuk bertarung di sini saat kita bahkan tidak berada di dekat makam kuno, kan? Karena kami telah menduduki tempat ini lebih dulu, kenapa kalian tidak mundur selangkah dan memberi muka pada Sekte Tianjian? Aku yakin kedua orang senior itu juga tidak akan memilih untuk bertarung dengan kita di sini, senyum Zhang Yuan. Pegunungan Yanyun sangat besar, jadi ini hanya masalah wajah. Zhang Yuan mengetahui hal ini dengan baik, itulah sebabnya tatapannya tertuju pada dua ahli alam jiwa surgawi, bukan pada Lin Ziyuan dan Leng Haoyu. Anak muda mungkin bertengkar karena wajah, tapi yang lebih tua tidak akan seimpulsif itu. Lagi pula, tidak ada untungnya bagi mereka untuk bertarung di sini. Kamu benar. Sebuah perkemahan sementara saja tidak perlu bagi para ahli alam jiwa surgawi untuk bertindak. Saudara Zhang, bagaimana menurutmu tentang ini? Leng Haoyu tiba-tiba tersenyum, kami berdua mengirim seseorang keluar dan bertukar gerakan. Pemenangnya akan tinggal, dan yang kalah akan pergi. Jika Anda tidak keberatan, Anda dapat berpartisipasi secara pribadi. Leng Haoyu terus tersenyum, tapi dia sama sekali tidak memberi Zhang Yuan wajah sama sekali dengan kata-katanya, terutama bagian terakhir yang penuh dengan provokasi. Ini berarti bahwa Leng Haoyu tidak takut bahwa Zhang Yuan berasal dari murid inti dari Sekte Tianjian. Bab 588 tak terduga. Leng Haoyu mengucapkan kata-kata itu sambil mempertahankan senyum di wajahnya, menunjukkan betapa liciknya dia. Provokasinya telah menyebabkan suasana menjadi intens lagi. Jika ada yang berani mengucapkan kata-kata itu kepada murid inti Sekte Tianjian, tidak ada yang akan menganggapnya nyata. Tapi Leng Haoyu berada di peringkat 87 di peringkat awan naga.
Lin Yun jatuh ke dalam pikiran yang dalam saat dia melihat dari jauh. Dia ingin melihat bagaimana Zhang Yuan akan bereaksi. Ditambah lagi, dia ingin tahu siapa yang lebih kuat, murid inti dari kekuatan penguasa atau seseorang di peringkat awan naga. Zhang Yuan tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, yang kalah akan pergi. Haha, saudara Leng, apakah perlu mengambilnya sejauh ini? Lagi pula, kamu juga memotong jalan mundurmu. Tidak masalah. Anggap saja saya meminta untuk dipermalukan. Bagaimanapun, tidak memalukan untuk dikalahkan oleh murid inti Sekte Tianjian, jawab Leng Haoyu. Zhang Yuan berbalik untuk melihat Tang Yu. Ketika dia melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, Zhang Yuan berbalik dan menjawab, karena kamu bersikeras. Paling tidak, itu lebih baik daripada kedua belah pihak kita bentrok. Kita akan menentukan siapa pemenangnya dengan sebuah serangan. Setelah itu, yang kalah akan pergi. Leng Haoyu melangkah maju, saya harap Anda bisa memberikan yang terbaik. Jika tidak, saya akan sangat kecewa. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mundur dan meninggalkan area terbuka. Murid-murid Paviliun Sayap Darah sangat bersemangat karena mereka tidak pernah menyangka bahwa kakak senior mereka Leng akan menantang murid inti dari kekuatan Tuan. Akan sangat menyenangkan jika Leng Haoyu bisa menang. Setelah kedua belah pihak mengambil beberapa napas, Zhang Yuan mulai memancarkan aura ungu dari tubuhnya. Tetapi jika seseorang melihatnya dengan jelas, mereka akan dapat melihat sinar pedang halus berkeliaran di dalam aura ungu. Mereka yang sangat kuat bahkan bisa mendengar benturan pedang di dalam aura ungu. Hanya seorang kultivator yang kuat yang bisa melihat betapa kuatnya teknik kultivasi ini. Ketika semua ahli melihat aura ungu yang meningkat, wajah mereka berubah. Benar-benar tidak ada yang lemah di antara murid-murid inti Sekte Tianjian, senyum Leng Haoyu saat aura merah meledak darinya. Aura itu menghasilkan suara gesekan ketika bersentuhan dengan udara. Energi pedang haus darah. Wajah Moling menjadi muram ketika dia melihat pemandangan ini. Sutra pedang haus darah terkenal di kota Yuzu dan bisa membentuk energi pedang haus darah. Setelah mencapai tahap ketujuh, energi pedang dapat dengan mudah merobek-robek energi asal pertahanan lawan. Jelas, Leng Haoyu sudah siap untuk pertempuran ini. Dia tiba-tiba meraung saat dia menerkam ke depan dan melemparkan telapak tangannya. Ketika semua orang di sekitarnya merasakan kekuatan di dalam telapak tangan Leng Haoyu, wajah mereka berubah. Aura merah tua menyelimuti tangan Leng Haoyu sehingga terlihat seperti cakar. Adapun Zhang Yuan, dia hanya mendorong telapak tangannya ke depan. Tidak ada yang istimewa dari aksinya, tetapi udara di sekitar telapak tangannya mulai bergetar hebat. Ketika kedua telapak tangan berbenturan, ratusan sinar ungu berputar di belakang Zhang Yuan dan membentuk 3 pedang ungu. Sebuah ledakan terjadi saat retakan mulai menyebar di tanah. Bahkan pepohonan di sekitarnya pun terbakar. Menghadapi gelombang kejut dari tabrakan, semua orang harus mendorong telapak tangan mereka untuk menahannya. Sebagian besar murid dapat mengatasi gelombang kejut, tetapi yang tidak bisa, terlempar terbang. Beruntung, mereka hanya menghadapi gelombang kejut. Lin Yun bahkan tidak bergeming. Ketika gelombang kejut hendak menghampirinya, tiba-tiba gelombang itu dibubarkan oleh aura pedang yang tak terlihat. Tapi Lin Yun terkejut dengan betapa kuatnya mereka berdua. Ternyata, mereka yang berada di peringkat terbawah peringkat awan naga tidaklah lemah. Keduanya hanya menggunakan satu jurus, jadi secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk membedakan pemenang dan pecundang karena mereka berdua memiliki kekuatan yang seimbang. Namun, pantulan dari serangan itu memaksa mereka untuk mundur. Lin Yun menghitung setiap langkah yang mereka ambil ke belakang. Zhang Yuan mengambil total 12 langkah mundur dan Leng Haoyu mengambil total 13 langkah. Jelas bahwa Zhang Yuan telah menang, meskipun dengan satu langkah. Dengan hasil ini, wajah para murid Paviliun Sayap Darah berubah menjadi jelek. Mata Leng Haoyu suram untuk beberapa saat sebelum dia tersenyum, sutra pedang aliran besar Sekte Tianjian benar-benar mengesankan. Tapi aku ingin tahu siapa di antara kita yang akan menang jika kita benar-benar bertarung. Ayo kita pergi. Jelas, Leng Haoyu tidak ingin mengakui bahwa dia lebih lemah dari Zhang Yu. Tetapi ketika dia berbalik, dia tersenyum lebar saat dia menatap Lin Yun. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia juga memperhatikan tetua alam jiwa surgawi menatapnya. Sepertinya orang-orang ini tidak lupa bahwa dia telah membunuh murid hantu awan surga. Dia juga mendengar bahwa murid-murid Paviliun Sayap Darah tertarik pada kepalanya karena warisan hantu awan hitam. Sorak-sorai terdengar dari Mu Chen dan murid-murid lainnya sehubungan dengan kemenangan Zhang Yuan. Zhang Yuan hanya berada di tahap yang lebih besar dan mampu mengalahkan Leng Haoyu yang berada di tahap yang puncak.
Sepertinya mereka berhutang budi pada sutra pedang aliran besar. Sutra pedang aliran agung adalah impian banyak pendekar pedang di domain selatan kuno. Dibandingkan dengan teknik kultivasi lainnya, sutra pedang secara alami cocok untuk seorang pendekar pedang. Hanya murid inti dari Sekte Tianjian yang bisa mempelajari sutra pedang aliran agung. Menyaksikannya hari ini, semua orang dapat mengatakan bahwa sutra pedang itu benar-benar mengesankan. Kemudian lagi, kekuatan sejati dari sutra pedang hanya bisa dimunculkan di tangan seorang jenius. Jika orang lain, mereka mungkin tidak dapat mencapai apa yang Zhang Yuan lakukan. Lin Yun, bagaimanapun juga, memiliki sutra pedang Ziyuan, jadi dia tidak iri sedikitpun pada Zhang Yuan. Karena paviliun sayap darah dan rumah Sanjue telah bekerja sama, itu tidak akan menguntungkan bagi kita, kata Liu Yunyan. Akan ada banyak pasukan penguasa dalam perjalanan ke makam kuno ini dan juga akan ada orang-orang jenius dari peringkat awan naga. Mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun jika tidak bekerja sama, kata Zhang Yuan. Apakah mereka yang dari 10 besar akan datang? Tanya Lin Yun. Mereka tidak akan datang. Hanya mereka yang berada di peringkat bawah yang akan cemas dengan makam empu. Aku yakin mereka yang berada dalam 50 besar tidak akan muncul. Kalaupun muncul, jumlahnya tidak akan banyak, senyum Zhang Yuan penuh percaya diri. Ada 100 posisi di peringkat awan naga yang dibagi menjadi 2 tingkatan. Mereka yang berada di 50 besar mewakili peringkat dalam sementara yang lain berada di peringkat luar. Menurut Zhang Yuan, mereka yang berada di peringkat dalam berada di tahap yin yang dan mereka yang berada di 10 besar bahkan telah melakukan kontak dengan alam jiwa surgawi. Bagi mereka yang berkultivasi tinggi, keuntungan yang mereka dapatkan dari warisan baru tidak akan menutupi hilangnya warisan mereka saat ini. Lebih tepatnya, mereka yang termasuk dalam peringkat dalam memiliki peluang mereka sendiri dan warisan yang mereka miliki tidak lebih lemah dari apa yang bisa mereka dapatkan di makam kuno Xingjunan. Lagi pula, mereka yang bisa mendaki ke puncak secara alami tidak akan kekurangan bakat, kemauan, atau keberuntungan. Lin Yun terkejut. Mereka yang berada di 10 besar telah bersentuhan dengan alam jiwa surgawi, jadi seberapa kuatkah mereka? Selain itu, tidak satu pun dari mereka yang melebihi usia 25 tahun dan mereka sebenarnya seumuran dengannya. Jadi makam Empirean pada dasarnya adalah panggung bagi para jenius di peringkat luar. Bagi mereka, makam Empirean adalah apa yang mereka butuhkan untuk mengambil langkah selanjutnya. Zhang Yuan berhenti sejenak dan dia menatap Lin Yun dengan senyum yang dalam, kamu masih memiliki jarak yang harus ditempuh sebelum mencapai peringkat luar. Tapi kamu bisa dengan mudah mengejar. Bahkan Leng Haoyu, yang berada di puncak yang, sedikit lebih lemah dariku. Ini adalah fondasi dari kekuatan penguasa. Isyarat di balik kata-katanya sudah jelas. Jika Lin Yun bergabung dengan Sekte Tianjian, tidak akan butuh waktu lama sampai dia sebanding dengan para jenius di peringkat awan naga. Lin Yun hanya menjawab dengan senyuman. Kakak senior berarti jika kau bergabung dengan Sekte Tianjian, kau bisa berlatih sutra pedang aliran agung. Dia sangat percaya padamu. Musue datang dan melanjutkan penjelasannya, Lin Yun, ini adalah kesempatan untukmu. Karena kakak Zhang sudah memberimu petunjuk, dia pasti sudah mendapat persetujuan tetua. Kamu bisa mempertimbangkannya. Lin Yun tidak membalasnya dan malah mengajukan pertanyaan, apakah menurutmu ada kesenjangan yang sangat besar antara aku dan para jenius di peringkat awan naga? Musue merenung sejenak dan menjawabnya, masih ada celah yang jelas. Leng Haoyu berada di peringkat 87 dan dia sudah memiliki kekuatan di tahap puncak yang. Saya benar-benar khawatir tentang kakak senior saya sebelumnya, tetapi beruntung memiliki sutra pedang aliran agung. Dengan bakatmu dan dasar dari Sekte Tianjian, kamu pasti bisa mencapai level kakak senior Zhang dalam waktu 6 bulan. Musue memberi Lin Yun evaluasi yang tinggi, tapi Lin Yun hanya tersenyum, mari kita hentikan untuk saat ini. Lin Yun perlahan-lahan tenggelam dalam kegelapan dan kembali ke tendanya. Kemudian, Zhang Yuan dan Mu Chen berjalan ke arah Musue. Mu Chen mengeluh, kakak senior, Anda harus menyerah padanya. Dia sepertinya tidak menghargai tawaranmu. Meskipun dia tidak memiliki kualifikasi untuk mempraktikkan sutra pedang arus besar, Zhang Yuan sebenarnya mengisyaratkan kepada Lin Yun bahwa dia bisa mempraktikkannya jika dia bergabung dengan Sekte Tianjian. Penolakan Lin Yun adalah pukulan besar bagi harga dirinya. Zhang Yuan menggelengkan kepalanya ke arah Mu Chen. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa melihat melalui Lin Yun. Dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Lin Yun setelah menyaksikan kekuatan sutra pedang arus besar. Bab 589 Pertemuan semua pihak.
Setelah paviliun sayap darah dan orang-orang rumah Sanjue pergi, akademi untuk sementara mengalami kedamaian. Namun, peristiwa ini adalah pengingat bagi akademi bahwa ini hanyalah permulaan. Semua orang tahu bahwa tantangan sebenarnya akan dimulai di Laut Kusuo. Selama beberapa hari berikutnya, mereka bertemu dengan lebih banyak tim, tetapi perjalanan mereka tetap lancar. Akhirnya, seminggu kemudian, mereka berhasil keluar dari pegunungan Yanyun. Mata mereka tiba-tiba melebar karena mereka bisa melihat Laut Witernord di depan mereka. Ini Laut Witernord. Lin Yun memandangi lautan jingga kemerahan yang membentang hingga ujung langit seperti lukisan yang sunyi. Lautan pasir yang tak terbatas adalah pemandangan yang berdampak. Atmosfer dipenuhi dengan api yang berkobar dari energi spiritual di sekelilingnya. Apabila angin sepoi-sepoi berhembus, sama sekali tidak memberikan kesan sejuk. Sebaliknya, suasana terasa sangat panas. Tempat apa ini? Sudah sangat panas dan kita bahkan tidak berada di atas pasir. Mu Chen menyeka keringatnya dan terpaksa mengedarkan energi asalnya untuk menyebarkan panas yang menumpuk di tubuhnya. Yang lain juga tidak berada dalam posisi yang lebih baik. Panas terus-menerus mencoba menyerang tubuh mereka, jadi mereka harus mengedarkan energi asal mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Lagi pula, bahkan seseorang dengan kultivasi tinggi pun tidak bisa bertahan lama di tengah hawa panas. Laut Kusuo tampak lebih besar dari kota Yuzu. Ukurannya masuk akal karena itu adalah medan perang kuno. Bagaimanapun, itu hanya menjadi gurun setelah pertempuran yang menghancurkan bumi. Meskipun era keemasan telah berlalu, semua orang masih bisa melihat jejak-jejak era kuno. Di ujung sana, semua orang bisa melihat badai hitam, yang membuat Lin Yun terkejut. Badai pasir yang sangat kuat. Tang Yu tersenyum dan menjelaskan, badai pasir sering terlihat di Laut Kusuo. Ada hari yang pasti setiap bulan ketika badai pasir akan mereda. Jika tidak, bahkan seseorang di alam jiwa surgawi tidak akan berani masuk. Apakah itu menakutkan? Lin Yun tidak bisa membayangkan betapa kuatnya badai pasir yang dibutuhkan untuk menakut-nakuti para ahli alam jiwa surgawi. Tang Yu tersenyum, kau akan tahu saat kita sampai di sana. Mari kita cari tempat untuk mendirikan kemah kita untuk saat ini. Di bawah pimpinan Tang Yu, kelompok itu menuju ke perbatasan Laut Kusuo. Seluruh perjalanan memakan waktu 2 jam dan semua orang dapat dengan jelas melihat badai pasir yang tak terbatas. Badai pasir itu lebih besar dari yang dibayangkan orang. Setiap titik pasir dalam badai pasir tampak seperti meteor yang berkobar dan Lin Yun akhirnya tahu apa yang dimaksud Tang Yu. Jika ada yang mengganggu dengan ceroboh, konsekuensinya tak terbayangkan. Bahkan seseorang dengan fisik yang kuat akan langsung terbakar. Inilah sebabnya mengapa para ahli alam jiwa surgawi tidak berani masuk dengan sembarangan. Bahkan jika mereka bisa keluar hidup-hidup, mereka pasti akan dipenuhi dengan luka-luka. Adapun mereka yang berada di bawah alam jiwa surgawi, mereka pasti akan mati. Sekte lain juga secara bertahap tiba di perbatasan badai pasir dan jumlah orang yang hadir mencapai beberapa ribu. Ini termasuk sekte dari prefektur lain, bukan hanya sekte kota Yuzu. Yang pertama tiba dari kota Yuzu adalah Paviliun Canjian. Lin Yun memperhatikan bahwa ada banyak ahli di tim mereka dan kebanyakan dari mereka berada di tahap yang. Saat membuat perbandingan, Lin Yun bisa mengatakan bahwa fondasi akademi dalam kultivasi bela diri lebih lemah meskipun mereka berdua adalah kekuatan penguasa setengah langkah. Lagi pula, akademi itu tidak memiliki banyak murid di tahap yang. Lin Yun memperhatikan Liu Chenyi. Keturunan langsung dari kepala Paviliun Canjian dan juga salah satu dari 4 elit di kota Yuzu. Dia juga berada di peringkat awan naga. Lin Yun pernah bertemu dengannya sekali di alam neraka. Dari pertemuan itu, Lin Yun memiliki kesan yang mendalam tentang Liu Chenyi, yang mengatakan bahwa dia akan menyesal tidak bergabung dengan Paviliun Canjian. Ketika Liu Chenyi merasakan tatapan padanya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun. Dia terkejut sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya sebagai salam. Saya akan terkejut jika dia tidak ada di sini. Tapi akan ada banyak ahli di peringkat awan naga dalam perjalanan ini. Saya khawatir dia akan kecewa. Liu Chenyi bergumam pada dirinya sendiri. Dia hanya mengadakan pertemuan dengan Lin Yun, jadi dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan yang terakhir. Ada terlalu banyak orang jenius yang mengerikan di sini. Lin Yun mungkin telah mengalahkan Cao Zhen, tapi dia masih jauh dari pusat perhatian. Namun, Lin Yun tidak terganggu oleh hal itu. Ketika dia mengalihkan pandangannya dari Paviliun Canjian, Lin Yun menyipitkan matanya karena terkejut. Dia melihat banyak ahli di sini dan setengah dari murid-muridnya berada di tahap yang. Ada banyak yang berada di tingkat yang dan ada yang tidak lebih lemah dari Zhang Yuan.
Yang lebih mengejutkan Lin Yun adalah kenyataan bahwa ada beberapa pemuda yang secara kasar telah bersentuhan dengan tahap Yin Yang. Lebih jauh lagi, aura yang mereka pancarkan tidak lebih lemah dari para tetua panggung Yin Yang. Begitu banyak wajah yang tidak asing lagi. Mo Ling menghela nafas dengan ekspresi serius. Mo Ling, kamu lebih mengenal mereka daripada aku. Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang mereka? Zhang Yuan tersenyum. Mo Ling telah berpartisipasi dalam perjamuan drakonik sebelumnya, belum lagi dia berada di peringkat awan naga. Wajar jika dia mengenali lebih banyak orang di peringkat itu daripada dia. Menganggukkan kepalanya, Mo Ling menjelaskan, ini hampir sama seperti yang kamu katakan. Mereka semua ahli dari peringkat luar. Tapi peringkat luar juga diklasifikasikan ke dalam peringkat yang berbeda. Yang terlemah secara alami adalah mereka yang berada di peringkat belakang, tetapi bahkan mereka berada di tahap puncak yang. Siapapun yang bisa mencapai peringkat 70-an di peringkat luar bahkan lebih menakutkan. Saya ingat mereka sudah mencapai tahap yang 3 tahun lalu. Adapun 10 besar di peringkat luar, mereka bahkan lebih menakutkan. Mereka praktis tak terkalahkan di peringkat luar. Mu Chen mengerucutkan bibirnya dan berkata, mereka baru saja berada di puncak yang. Apakah mereka benar-benar menakutkan seperti yang Anda gambarkan? Kamu tidak bisa membayangkan pertarungan seperti apa itu tanpa bergabung dengan perjamuan drakonik. Kultivasi tidak bisa menjadi satu-satunya metode dalam memperkirakan kekuatan seseorang. Secara alami ada orang-orang yang tak terkalahkan dalam kultivasi yang sama dan ada juga orang jenius yang mengerikan yang bisa melawan mereka yang berada di atasnya. Kamu mungkin dari sekte Tianjian, tapi kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan drakonik dengan kekuatanmu, kata Mo Ling sambil melirik Mu Chen. Benarkah begitu? Kalau begitu aku harus merasakan kekuatan mereka saat kita berada di Laut Kusuo, kata Mu Chen sambil matanya berkobar dengan semangat juang. Siapapun bisa mengatakan bahwa Mu Chen percaya diri dan menganggap perjalanan ke makam kuno Xingjunan ini sebagai kesempatan baginya. Sebagai seorang jenius mengerikan dari sekte Tianjian yang mencapai tahap yang lebih besar pada usia 18 tahun, dia secara alami memiliki kualifikasi untuk bangga pada dirinya sendiri. Lin Yun mengabaikan Mu Chen dan bertanya, kakak senior, apakah ada orang yang harus kita perhatikan? Mo Ling mengangguk dan berbalik ke timur. Dengan ketakutan berkedip-kedip di matanya, dia berkata, lihat di sana, orang yang mengenakan pakaian hitam itu adalah Ji Wuye dari sekte Suesa. Dia berusia 22 tahun ini dan dia berada di peringkat 53 di peringkat awan naga. Pedangnya jauh lebih menakutkan daripada pedang Leng Haoyu. Tidak hanya kuat, tapi dia juga brutal. Dalam perjamuan drakonik sebelumnya, setidaknya 100 orang terbunuh olehnya. Itu sebabnya dia juga dikenal sebagai penjagal berdarah. Lin Yun menamparkan bibirnya. Ini adalah julukan yang umum, tapi dia tidak bisa membayangkannya untuk seorang pendekar pedang. Tidak peduli seberapa brutal pedang itu, apakah itu bahkan lebih brutal daripada pisau di tangan tukang daging. Mu Chen dan yang lainnya memandang pemuda berpakaian hitam yang dikelilingi oleh sekelompok orang. Dia tidak menarik perhatian, tapi satu pandangan darinya bisa membuat semua orang merasa kedinginan. Dia orang yang menakutkan, kata Zhang Yuan. Sebagai murid inti dari sekte Tianjian, dia memiliki indera yang tajam. Dia menyadari bahwa Ji Wuye bahkan lebih menakutkan daripada Leng Haoyu meskipun dia tidak berpartisipasi dalam perjamuan drakonik sebelumnya. Bagaimanapun, Ji Wuye bisa membuat mereka merinding hanya dengan pandangan sekilas. Mo Ling mengalihkan pandangannya saat dia melihat orang lain, orang itu adalah Yan Kong. Dia seumuran dengan Ji Wuye dan dia berada di peringkat 54. Mereka bisa dianggap sebagai musuh bebuyutan dari perjamuan Dracula. Mereka juga cukup seimbang. Dia disebut hantu pedang Yan Kong dan kebrutalannya tidak kalah dengan Ji Wuye. Lin Yun memeriksa mereka berdua dan bisa merasakan aura membunuh yang pekat dari mereka. Jarang sekali melihat aura pembunuh yang begitu pekat dari mereka yang bukan kultivator pengembara. Lin Yun adalah orang yang tegas dan dia telah membunuh banyak orang di sepanjang jalan. Tapi dia juga lebih rendah dari keduanya. Tapi dia percaya diri dalam menghadapi aura pembunuh mereka dengan 7 segel pembantai. Tepat pada saat ini, sebuah kelompok datang dari utara. Ketika mereka muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang. Zhang Yuan segera mengidentifikasi mereka, Sekte Qianyun telah datang. Sekte Qianyun adalah salah satu dari 9 kekuatan penguasa di domain selatan kuno. Lin Yun langsung memperhatikan Sekte Trigram Awan karena Jiang Yi memberitahunya bahwa dia memiliki kenalan dari Kekaisaran Qin besar di Sekte Trigram Awan. Apakah orang itu ada di sini hari ini?
Bab 590 memasuki Laut Kusuo. Sekte Qianyun hanya mengirimkan beberapa orang kali ini dan mereka agak rendah hati. Tapi sebagai salah satu dari 9 pasukan tuan di domain selatan kuno, mereka masih menarik banyak perhatian meskipun mereka tidak terkenal. Semua orang mengenakan pakaian biru dengan pola awan yang indah terukir di dada mereka. Mereka juga memancarkan aura mendominasi yang dimiliki oleh pasukan penguasa. Di antara mereka, yang memimpin rombongan membawa pedang dengan rambut disanggul dengan jepit rambut berwarna ungu. Sekte Qianyun benar-benar mengirimnya. Mo Ling terkejut. Dia adalah Xie Yun Xiao, peringkat 57 dari perjamuan drakonik sebelumnya. Ini berarti dia berada di peringkat ke-7 di peringkat luar. Pada saat yang sama, semua orang memperhatikan bahwa Ji Wuye dan Yan Kong menghentikan pandangan mereka pada Xie Yun Xiao untuk waktu yang lama. Tidak diragukan lagi bahwa Xie Yun Xiao kuat. Lin Yun hanya menyapu pandangannya dan terkejut melihat orang lain. Meskipun dia dengan cepat menyembunyikan keterkejutan di matanya, Zhang Yuan menyadarinya dan tersenyum, itu Bai Lixuan. Seperti Anda, dia juga berasal dari Kekaisaran Qin Besar. Saya mendengar dia memiliki fisik suci dan beberapa pasukan penguasa hampir memperebutkannya. Pada akhirnya, dia diterima oleh seorang tetua dari Sekte Qianyun sebagai murid dalamnya. Bai Lixuan yang juga memiliki gelar putih. Lin Yun kecewa karena Jiang Yi mengacu pada Bai Lixuan. Dia awalnya mengira itu adalah Zuo Yun, Tuan Liu Suang, atau Si Tuyi. Dia dan Bai Lixuan mungkin berasal dari sekte yang sama, tetapi mereka tidak memiliki hubungan yang baik, belum lagi mereka bahkan memiliki dendam di masa lalu. Dendam itu telah diselesaikan dengan dikalahkannya Bai Lixuan. Dia bisa mengatakan bahwa Bai Lixuan telah berkembang pesat di sekte Trigram Awan dan telah mencapai tahap yang lebih besar. Selain itu, aura yang datang darinya bahkan lebih kuat dari Mu Chen. Kemudian lagi, itu tidak mengherankan karena Bai Lixuan memiliki fisik suci. Jika aku tidak salah ingat, dia pernah kalah darimu, kata Zhang Yuan sambil menatap Lin Yun. Kau mengalahkan Bai Lixuan. Mu Chen terkejut sambil berseru, nama Bai Lixuan bahkan lebih terkenal daripada Cao Zhen. Lin Yun tetap diam, yang berfungsi sebagai pengakuan. Keterkejutan Mu Chen dengan cepat memudar dan dia tersenyum, tapi itu sudah berlalu. Kalian berdua berada di dua level yang berbeda sekarang. Saya khawatir dia dapat dengan mudah mengalahkan Anda dengan beberapa gerakan. Tapi jika kau mau bergabung dengan Sekte Tianjian, kau mungkin bisa mengejarnya. Jika tidak, kau hanya bisa melihat siluetnya. Zhang Yuan memberi Lin Yun senyuman dan makna di baliknya terlihat jelas. Kata-kata Mu Chen mungkin kasar, tapi itu benar. Kau seharusnya memperhatikan bahwa sebagian besar peringkat luar ditempati oleh murid-murid utama dari pasukan penguasa semu. Sedangkan untuk peringkat dalam, mereka sebagian besar ditempati oleh pasukan tuan. Mereka yang berada di 10 besar bahkan telah melakukan kontak dengan alam jiwa surgawi dan mereka juga dari pasukan tuan, kata Zhang Yuan. Hanya sekte yang kuat yang bisa mendidik seorang jenius yang mengerikan seperti Bai Lixuan. Dia sekarang memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan mereka yang berada di peringkat awan naga. Anda juga memiliki bakat, tetapi Anda tidak memiliki sekte untuk menggali bakat Anda. Jika Anda melakukannya, Anda bisa mengejar Bai Lixuan. Sekte Qianyun mungkin memiliki pemikiran yang sama dengan Sekte Tianjian kita, menggunakan acara ini untuk mempersiapkan generasi muda mereka. Mereka pasti berniat membiarkan ketenaran Bai Lixuan menyebar melalui kesempatan ini. Lin Yun tersenyum sebagai tanggapan. Niat pedangnya sudah mencapai penguasaan penuh. Tapi karena belum lama, dia masih perlu meredamnya. Tapi dia yakin bahwa dia bisa bersaing dengan mereka yang ada di peringkat awan naga jika dia benar-benar bertarung. Selain itu, fisik pertempuran Drakopan juga mencapai tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dia bisa membuat terobosan ke tahap yang kapan saja dia mau. Selain itu, dia juga memiliki tinju 7 pembantaian, seni pedang cahaya debu, lukisan Phoenix terbakar, dan susunan pedang Ziyuan yang akan segera mencapai 9 sirkulasi. Dia memiliki lebih banyak kartu truf daripada yang bisa dibayangkan oleh siapapun, tapi tidak perlu dia ungkapkan. Zhang Yuan mungkin mengatakan ini dengan niat baik, tapi dia masih meremehkan Lin Yun. Adapun Mu Chen, dia secara praktis meremehkan Lin Yun sampai-sampai dia terkejut bahwa Lin Yun pernah mengalahkan Bai Lixuan. Bahkan sekarang, Lin Yun yakin bisa mengalahkan Bai Lixuan. Tapi Lin Yun bukanlah tipe orang yang akan mengungkapkan kartu trufnya hanya untuk mendapatkan keunggulan dalam percakapan. Ketika Zhang Yuan melihat reaksi Lin Yun, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi tepat pada saat ini, sekelompok orang datang dengan menunggang kuda.
Ketika Mo Ling melihat mereka, dia mengangkat alisnya, 2 lagi dari 10 besar di peringkat luar. 2 pemuda melompat turun dari kuda mereka. Yang satu bertubuh kurus dan membawa pedang kuno di punggungnya, sementara yang lain memiliki mata merah seperti ular piton berbisa. Pei Yue, murid inti dari pasukan penguasa kota Qingzu, Paviliun Qingmu. Dia berada di peringkat 58 dalam perjamuan drakonik sebelumnya. Pedang di punggungnya adalah artefak kosmik yang kuat yang disebut Nethercloud. Orang lainnya adalah Qin An dan dia berspesialisasi dalam cambuk. 4 tahun yang lalu, banyak orang yang sangat menderita di tangannya. Dia juga berada di peringkat 59. Mendengarkan penjelasan Mo Ling, Lin Yun jatuh ke dalam pemikiran yang dalam. Semua yang berada di 10 besar praktis berada di puncak tahap yang dan aura yang datang dari mereka tidak lebih lemah dari tetua tahap Yin yang dari sebuah sekte. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini pasti akan bersinar di Laut Kusuo. Zhang Yuan tidak salah mengatakan bahwa Laut Witernord adalah panggung bagi para jenius di peringkat awan naga. Bahkan jika jenius lain di peringkat luar tidak semenarik mereka, ini tidak berarti mereka lemah. Bahkan Leng Haoyu yang berada di peringkat paling bawah berani memprovokasi murid inti dari sekte Tianjian. Hehe, sepertinya ada banyak orang di sini, senyum Pei Yue sambil melihat sekeliling. Sebaliknya, Qin An mencibir, selain teman-teman lama di peringkat awan naga, tidak ada orang di sini yang bisa menarik perhatianku. Ada banyak sampah di sini yang mendekati kematian jika mereka berpikir bahwa mereka dapat bersaing dengan saya untuk mendapatkan harta karun di makam Empirean. Jangan terlalu yakin tentang hal itu. Akan memalukan jika Anda dikalahkan, jawab Pei Yue. Kau pikir itu mungkin? Senyum Qin An. Yah, tidak mungkin, hahaha. Keduanya mulai tertawa saat mereka meremehkan semua orang yang tidak berada di peringkat awan naga. Mereka bahkan tidak repot-repot merendahkan suara mereka saat melakukan ini. Tapi begitulah cara para jenius di peringkat awan naga. Jika kau tidak berada di peringkat, kau adalah sampah. Hanya mereka yang sopan yang akan menyembunyikan pikiran seperti itu. Mo Ling mencibir, mereka masih sombong seperti sebelumnya, mengungkapkan sifat asli mereka karena mereka tidak melihat siapapun dari peringkat dalam. 4 tahun yang lalu, saya ingat bahwa mereka berdua sangat menderita di tangan Nangong Wanyu. Mari kita istirahat dulu. Sebaiknya jangan memprovokasi mereka atau akan merepotkan, kata Tang Yu. Orang yang sombong seperti mereka lebih suka menyiksa lawan mereka daripada orang yang haus darah. Mereka mungkin tidak akan membunuh, tapi mereka memiliki cara yang tak terbatas untuk menyiksa seseorang. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah orang yang haus darah atau orang yang sombong lebih buruk. Di perkemahan Akademi Tianfu, Lin Yun duduk dengan kaki bersilang di tendanya saat dia berkultivasi. Dia sudah berada di tahap Yin puncak sekarang dan dia tidak bisa membuat kemajuan lagi. Namun, dia bisa menggunakan waktu ini untuk mengasah sutra pedang Ziyuannya. Bakatnya bahkan lebih lemah dari Mu Chen, belum lagi bakat Bai Lixuan. Tapi ketekunan dan kerja kerasnya tidak kalah dengan siapapun. Dia tidak pernah puas dengan pencapaiannya dan akan selalu bekerja keras. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Badai pasir sudah jauh lebih lemah dan tidak menakutkan seperti sebelumnya. 2 hari kemudian, ketika badai pasir semakin melemah, badai pasir hitam berubah menjadi kuning. Semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk memasuki Laut Kusuo. Tang Yu mengumpulkan semua orang untuk mempersiapkan mereka. Aku akan pergi dulu. Ji Wuye dari Sekte Suesa bergerak lebih dulu saat dia berubah menjadi garis cahaya merah dan memasuki badai pasir. Dengan dia memimpin, semua orang mulai bergerak seperti belalang saat mereka terjun ke dalam badai pasir. Ayo kita pergi juga, kata Zhang Yuan saat dia terbang ke dalam badai pasir dengan murid-murid lain dari Sekte Tianjian. Makam seorang empu. Kuharap itu tidak mengecewakanku, gumam Lin Yun sambil melihat ke arah badai pasir dengan antisipasi di matanya. Leng Haoyu, kau ingat instruksi tetua hantu tua Yuyun, kan? Tetua alam jiwa surgawi dari Paviliun Sayap Darah berbicara kepada Leng Haoyu tepat saat dia akan memasuki Laut Kusuo. Jangan khawatir tentang itu. Itu hanya masalah kecil. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para jenius lain yang memasuki Laut Kusuo. Aku akan mengambil nyawanya jika aku bertemu dengannya. Lagi pula, aku juga tertarik dengan warisan hantu awan hitam, seringai Leng Haoyu.